Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Teluh mengerikan dari hati yang terluka. Bayongbong, Garut, sekitaran tahun 2025. Tak jauh dari pemukiman warga, tepatnya di sebuah area hutan yang jarang terjamah oleh tangan manusia, terlihat sebuah gubuk yang terbilang sangat sederhana. Di sana tampak seorang laki-laki yang berpakaian serba hitam bernama Kinandang yang sedang khusyuk bersemedi. Di depannya terlihat benda-benda yang erat kaitannya dengan ritual seperti kemenyan yang dibakar dan mengepulkan asap. Seekor anak domba hitam yang bertubuh sangat kurus, keempat kakinya terikat. Aneka jajanan pasar yang ada di atas nampan yang terbuat dari bambu dan kembang 7 rupa yang terlihat mulai layu. Tenang saja, gadis yang ada di dalam foto ini akan aku kirimkan teluh getih. Ini adalah salah satu teluh yang sudah jarang dipakai oleh para dukun di tanah Pasundan. Teluh ini akan perlahan membunuhnya. Nanti dari setiap lubang dari bagian tubuhnya akan mengeluarkan darah yang tidak akan ada habisnya. Tanda Kinandang. Suasana sempat hening sejenak. Kinandang kembali membakar kemenyan untuk kedua kalinya, kali ini sambil berkomat kamit membacakan mantra dalam bahasa Sunda Buhun atau Sunda kuno. Semakin lama, mantra yang terucap dari bibirnya semakin mengencang, diakhiri dengan tangan kirinya yang dihantamkan ke lantai kamar ritualnya sehingga membuat suara gaduh. Brak! Kemudian, sebuah senyuman tersungging di bibir hitam sang dukun. Teluh ini bukan hanya akan membunuh gadis itu secara perlahan, tapi juga akan mendatangkan banyak kesialan dalam hidupnya. Rezekinya akan seret, sulit sekali mendapatkan jodoh, dan siapapun yang berada dekat dengannya akan ikut terbawa sial. Sambung Kinandang. Kali ini laki-laki berusia 60 tahunan itu mengucapkannya sambil terkekeh. Orang yang saat itu duduk bersila di hadapan Kinandang terlihat kaget sekaligus takjub. Dia tidak menyangka kalau efek dari teluh getih yang akan dikirimkan kepada gadis bernama Rini tersebut akan semengerikan itu. Sempat ada niat untuk mundur, untuk melanjutkan niatannya, namun tiba-tiba orang itu kembali teringat rasa sakit hati akibat penolakan gadis itu. Rasakan kamu Rini, makanya jangan jadi cewek yang sok cakepan, gumama dalam hati dengan sorot mata tajam memancarkan amarah bercampur dendam yang begitu kental. Aroma kemenyan kembali menyeruak di tempat itu, menambah suasana mistis yang semakin kental di dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi udara tersebut. Tak lupa, Kinandang juga mengambil anak domba yang masih dalam kondisi terikat di dekatnya, lalu dia memotong leher anak domba berwarna hitam tersebut dengan menggunakan sebuah pisau daging yang sudah tumpul, sehingga
Anak domba itu terlihat sangat kesakitan karena lehernya tidak langsung putus, hanya dalam satu gorokan. Lalu sang dukun menampung darahnya di atas sebuah wadah yang mirip dengan sebuah mangkok terbuat dari bekas batok kelapa. Sontak, bau anyir khas darah menguar. Sebagian darah yang mengucur dari leher anak domba itu diciprat-cipratkan oleh Kinandang ke atas lembar foto yang tadi diangsurkan oleh kliennya. Di sana ada foto seorang gadis cantik yang memiliki rambut panjang terurai sedang tersenyum manis memamerkan barisan giginya yang tersusun rapi. Di belakang gadis bernama Rini tersebut ada logo sebuah kampus terkemuka di kota Garut. Kini foto gadis itu sudah berlumuran darah domba segar. Hal itu dilakukan Kinandang seraya berkomat-kamit membacakan mantra yang kemudian diakhiri dengan kata-kata getih di belakangnya, seperti sedang menyumpahi seseorang dengan penuh amarah. Nanti pulang dari sini, jangan lupa kamu kubur foto gadis ini bersama dengan kepala domba yang barusan Aki gorok. Kuburkan foto dan kepala dombanya ke dalam sebuah makam yang belum lama dikuburkan, agar aura kematian yang berasal dari jenazah yang baru meninggal itu menyatu dengan gadis ini. Itu akan membantu mempercepat proses teluh ini, pungkas Kinandang. Tangan kirinya pun mengambil sebuah kain berwarna putih mirip kain kafan dari lemari kayu jati yang ada di belakangnya. Warnanya sudah sedikit kotor, seperti tercampur tanah. Kemudian dia membungkus foto yang sudah berlumuran darah itu serta kepala anak domba dengan menggunakan kain itu. Orang yang ada di depan sang dukun hanya mengangguk, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Tengkuknya refleks merinding saat bungkusan itu berpindah ke tangannya. Ada hawa tak biasa yang kini sepertinya memenuhi ruangan itu. Kini tangan sang dukun beralih ke wadah bekas batok kelapa yang masih terisi darah domba. Tanpa merasa jijik apalagi mual, Kinandang langsung meminum sebagian darah tersebut hingga habis. Bahkan lelehan sisa darah domba yang menempel di bibirnya ia jilati seakan sedang menikmati minuman yang sangat enak. Sontak, tingkah Kinandang membuat orang yang masih berada di hadapannya menjadi mual dan hendak muntah meski susah payah ia tahan. Wajahnya langsung berubah pucat ketika Kinandang mengangsurkan sisa darah anak domba berwarna hitam tersebut ke arahnya. Kau juga harus minum sebagai bukti ikatan perjanjian kita bertiga dengan sosok jin yang akan membantu kita. Habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa, kata Kinandang dengan tegas. Namun orang itu yang masih belum bisa menguasai dirinya, yang masih dijajah oleh rasa mual, tak langsung meraih minuman berisi darah yang diangsurkan sang dukun. Bahkan untuk menggerakkan tangannya saja ia merasa tak sanggup untuk melakukan. Saat itu tangannya bagi dihimpit oleh sebongkah batu besar. Ayo minum, kecuali kau ingin teluh yang sudah diritualkan ini malah berbalik menghantam dirimu sendiri. Bentak Kinandang. Suara ancamannya terdengar sangat menakutkan, terasa begitu nyata dan meluluhlantakkan semua keberanian orang itu. Baik, Becky, saya akan minum, sautnya masih dengan suara bergetar. Akhirnya orang itu pun terpaksa mengambil wadah yang diangsurkan oleh Kinandang meski dengan tangan gemetar. Perlahan ia mendekatkan cairan berisi darah tersebut ke mulutnya. Rasa mual yang mengaduk-ngaduk isi perutnya terasa semakin menggila. Susah payah dia menahan rasa ingin muntah sehingga sempat menutup mulutnya. Tapi saat kedua mata Kinandang melotot tajam ke arahnya, nyali orang itu langsung menciut. Kemudian hanya dalam satu kali tegukan, orang itu pun menghabiskan minuman berisi darah domba tersebut.
meski harus dengan susah payah, sambil menutup hidungnya dengan tangan kiri. Meski sesudahnya rasa ingin muntah malah semakin menjadi-jadi, akan tetapi orang itu menahan sekuat tenaga agar jangan sampai memuntahkan kembali cairan darah yang sudah ditelannya. Bagus, sekarang lebih baik kau pulang. Tunggulah dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Kau akan mendengar kabar buruk tentang gadis itu, ucap Kinandang dengan tatapan puas karena sang klien akhirnya menyelesaikan ritual terakhir sebagai penutup dari ritual-ritual sebelumnya. Malam itu, di kediaman rumah orang tua Rini baru saja hendak membaringkan tubuhnya ke peraduan ketika tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang berat sedang berusaha menindih tubuhnya hingga membuatnya tak bisa bernafas karena sosok yang kini berada di atas tubuhnya itu berwarna menjadi hitam. Sebuah nafas yang mengeluarkan bau langu kini mulai tercium oleh indera penciuman gadis itu. Rini hendak membacakan ayat kursi untuk mengusir sosok asing tersebut, tapi suaranya malah tak bisa keluar, seperti ada sesuatu yang menahan tenggorokannya. Ya Allah, makhluk apaan ini? Kenapa wajahnya penuh bulu lebat mirip monyet? Rini bertanya dalam hatinya. Namun di luar dugaan, sosok hitam besar itu malah semakin kuat menekan tubuh gadis itu sehingga Rini benar-benar merasa dipaku. Dia sama sekali tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, bahkan untuk sekedar menggerakkan jarinya saja Rini tak sanggup. Ada apa ini? Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Keluhnya dengan wajah yang mulai berubah pucat. Rini mencoba sebisa mungkin untuk kembali membaca ayat kursi di dalam hati, meski sambil menahan rasa sesak yang begitu menyiksa. Akan tetapi karena rasa takutnya jauh lebih besar ketimbang keberaniannya, bacaan ayat kursi yang keluar dari bibir gadis itu malah menjadi ngawur. Akhirnya sepanjang malam Rini pun hanya bisa memejamkan kedua matanya sambil ketakutan. Sampai akhirnya Rini pun merasa lega. Tepat ketika azan subuh berkumandang, sosok tinggi besar itu tiba-tiba sudah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Barulah Rini bisa bernafas lega karena akhirnya terbebas dari himpitan sosok hitam itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau masih melindungi hamba, ucap Rini dengan suara bergetar, menyisakan sedikit rasa takut belum membasahi wajah dan punggung gadis itu. Rini juga mencoba bangun, meski sekujur tubuhnya terasa pegal karena semalaman tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Perlahan gadis itu berjalan keluar kamar. Rini membangunkan kedua orang tuanya, yaitu Pak Jaya dan Bu Mira, untuk ikut melaksanakan ibadah sholat subuh. Namun Rini tidak berani menceritakan kejadian ganjil yang semalam ia alami. Rini takut bila hal itu nantinya hanya akan menambah beban pikiran kedua orang tuanya. Namun anak bungsu Pak Jaya dan Bu Mira yang baru kelas 2 SMA malam itu sedang terlelap di peraduannya malah kembali mendapat gangguan dari sosok yang sama. Sampai akhirnya lamat-lamat gadis itu mendengar suara mirip geraman disusul mengeluarnya bau langu yang cukup santer di dalam kamarnya. Tak sampai di situ, Rini pun mulai merasakan seperti ada sebuah tangan berbulu lebat mengelus-ngelus kakinya yang terbungkus oleh piyama. Awalnya, Rini menyangka itu adalah ulah Ivan sang kakak yang sedang berusaha menakut-nakutinya. Soalnya selama ini Ivan memang kerap menjahili sang adik yang memang dikenal penakut tersebut. Hubungan Rini dan Ivan sebagai adik kakak memang sangat harmonis dan Ivan selalu ingin melindungi sang adik. Oh Ivan, jangan ganggu tidur aku dong, aku ngantuk banget. Besok takut bangun kesiangan ke sekolah. Rengek Rini dengan suara manja khas miliknya masih dengan kedua mata terpejam.
Rini sepertinya malas untuk membuka mata, takut nanti rasa kantuknya jadi hilang dan membuatnya jadi tak bisa tidur lagi. Tapi yang terjadi selanjutnya malah membuat gadis itu makin ketakutan. Tubuh mungilnya terasa seperti ditindih oleh sesuatu yang sangat berat, membuatnya kembali tak bisa bergerak. Mau tak mau, Rini akhirnya terpaksa membuka matanya. Gadis berusia 17 tahun itu refleks berteriak histeris ketika melihat ada sosok besar berbulu lebat mirip gorila sedang menindih tubuhnya. Bau langu yang memancar dari tubuh itu benar-benar mengganggu indera penciuman Rini. Suara geraman dari sosok itu pun mulai terdengar. Suara yang membuat bulu kuduknya sontak merinding. Tak sanggup menahan rasa takut yang makin tak terbendung, Rini pun akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Bu Mira, ibunda Rini, segera berjalan menuju kamar Rini. Setiap kali azan subuh terdengar berkumandang, Bu Mira selalu rutin membangunkan kedua anaknya, Rini dan Ivan, untuk melaksanakan sholat subuh. Saat mengetuk pintu kamar Rini, Bu Mira tidak mendengar suara sautan. Hal ini jelas di luar kebiasaan Rini, karena biasanya justru Rini sudah bangun lebih dulu sebelum dibangunkan oleh sang ibu. Tumben gak langsung nyaut. Apa jangan-jangan dia gak dengar suara ajan ya? Pikir Bu Mira menduga-duga. Takut Rini bangun kesiangan dan terlambat menunaikan sholat subuh, Bu Mira segera mengetuk pintu kamar, tetapi tidak ada sautan dari dalam kamar. Bu Mira mencoba membuka pintu kamar, rupanya tidak dikunci. Bu Mira langsung membuka pintu kamar dan membukanya lebar-lebar. Tadinya Bu Mira hendak menegur Rini yang bangun kesiangan, tapi niatnya langsung surut melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Ya, saat itu Rini dalam kondisi terlentang di atas kasur dengan pakaian yang terlihat robek di beberapa bagian, seperti ada benda tajam yang merobek dengan paksa secara acak. Namun yang lebih membuat hati perempuan itu terguncang adalah terdapat banyak luka cabikan dan cakaran di sekujur tubuh sang putri. Mira sendiri belum mengetahui apakah dalam kondisi masih hidup atau hanya pingsan karena kedua mata gadis itu terpejam. Bu Mira yang tidak berani untuk berjalan lebih dekat, nyalinya sudah terlanjur ciut hingga membuat Bu Mira hanya bisa berdiri mematung. Rini, hanya kata itu yang sanggup terucap dari bibir Bu Mira. Selebihnya hanya tetesan air mata. Ivan yang menyusul Bu Mira pun ikut kaget melihat apa yang terjadi pada Rini. Rini, kamu kenapa? Ya Allah, katanya dengan wajah cemas. Ivan pun menjadi semakin cemas ketika ia melihat sang ibu yang juga sudah terbaring di lantai kamar. Bu, bangun Bu, ini Ivan Bu. Dia pun terus mencoba membangunkan Bu Mira yang masih jatuh pingsan. Kejadian hari itu sontak membuat para tetangga yang berada di sekitaran rumah Bu Mira pun menjadi geger. Rini yang sudah dibawa ke rumah sakit ternyata mengalami koma. Hasil pemeriksaan dokter, ada luka seperti terkena benda tumpul di bagian kemaluan gadis itu. Diduga Rini seperti habis diruda paksa. Namun beberapa bekas luka cabikan dan cakaran di beberapa bagian tubuhnya yang terlihat masih menjadi misteri siapa pelaku sebenarnya. Hal ini tentu saja membuat Bu Mira dan Ivan menjadi sangat terpukul. Rini, bangun nak, ini ibu. Bangun sayang, cerita sama ibu. Siapa orang yang tega membuat kamu jadi begini? Kata Bu Mira lirih seraya menyusut air matanya yang jatuh membasahi bantal tempat Rini dirawat. Pak Jaya yang ikut menemani sang istri mengusap-ngusap pundak Bu Mira memberikan ketenangan. Meski sebenarnya hati Pak Jaya juga tak kalah hancur melihat putri kesayangannya dalam kondisi yang memilukan. Ivan yang juga setia menemani kedua orang tuanya hanya berdiri menyandar di tembok kamar ruang inap.
Beribu pikiran berkecamuk dalam kepalanya. Ivan bertanya-tanya siapa orang yang sudah tega melakukan hal itu. Selama ini, Rini setahu Ivan tidak pernah memiliki kekasih. Mengenalkan teman prianya kepada dia dan sang ibu pun ia juga tak pernah. Rini yang dikenal sebagai tipe gadis rumahan, setiap habis pulang sekolah pasti Rini tidak lagi kemana-mana. Hanya berdiam diri di dalam kamar atau sesekali ke dapur membantu sang ibu untuk menyiapkan makan malam buat mereka sekeluarga. Ivan pun sudah menanyakan ke Tiara, satu-satunya sahabat Rini, tapi Tiara juga bingung karena Rini memang masih belum memiliki kekasih. Masa sih Rini belum punya pacar? Bukannya dulu kamu pernah bilang kalau banyak cowok yang naksir Rini di sekolah? Tanya Ivan. Emang iya sih, Rini itu banyak yang naksir, tapi gak ada satupun yang dia terima. Katanya si Rini mau fokus sekolah dulu, jawab Tiara dengan lugas. Gitu ya, timpal Ivan dijawab dengan anggukan kepala oleh Tiara. Ivan menjadi tambah pusing. Memang bukan rahasia lagi kalau sang adik memang berwajah sangat cantik. Meski sehari-hari penampilannya terbilang sederhana tanpa polesan pupur dan lipstik menghiasi wajah, bahkan teman-teman sekampus Ivan juga banyak yang menyatakan keinginannya untuk mendekati Rini. Tapi Ivan yang tidak ingin sang adik malah akan dipermainkan oleh mereka, melarang keras mereka untuk mendekati Rini. Salah satu teman tongkrongan Ivan yang masih gigih untuk mengejar Rini adalah Theo. Theo berkata, Rini adalah satu-satunya gadis yang berhasil membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. Hal itu tak malu diakui oleh Theo. Ivan yang tahu kalau selama ini Theo adalah seorang playboy yang suka mempermainkan hati para gadis, tentu saja tidak setuju bila Theo mendekati Rini. Bahkan Ivan sampai mengancam temannya itu. Awas saja, kalau kamu masih berani deketin Rini, wajar kamu, kata Ivan saat itu. Bukannya marah, Theo malah tergelak. Jangan gitu dong bro, aku janji deh gak bakal mainin perasaan Rini. Aku serius, suka sama dia, timpal Theo. Gak bisa, saut Ivan sambil menepis tangan Theo yang hendak menyentuh baunya. Kali ini Theo langsung terdiam, tak lagi menganggap jawaban Ivan gurauan seperti tadi. Kalau kamu mau deketin cewek, mending kamu deketin Tiara tuh, dia juga gak kalah cantik kok, tawar Ivan. Gak deh, masih jauh cantikan Rini, Tiara mah lewat, jawab Theo seraya pergi. Sementara itu, Ivan dan ibunya yang sangat mengkhawatirkan kondisi Rini memutuskan untuk memeriksakan kondisinya ke dokter. Dokter menyarankan agar gadis itu tetap dirawat di rumah sakit. Anehnya, meski sudah mendapat penanganan intensif, kondisi luka yang dialami oleh Rini bukannya membaik, malah semakin memburuk. Dan kini, Rini dinyatakan mengalami koma. Sampai akhirnya, sebuah kejadian di luar nalar tiba-tiba terjadi saat Rini sedang dirawat di rumah sakit. Malam itu, menjelang sholat maghrib, Rini yang sudah 3 hari dinyatakan koma oleh dokter tiba-tiba saja terbangun. Kedua matanya yang selama hampir 2 hari hanya tertutup mendadak terbelalak. Sorot matanya sungguh tajam, tidak seperti sorot mata teduh milik Rini yang biasa dikenal Ivan dan Mumira. Darah, aku butuh darah. Mana darah? Cepat, aku haus. Suara Rini kali ini yang terdengar begitu berat. Suaranya terdengar begitu nyaring dan memecahkan keheningan malam yang mulai merangkak naik. Ivan yang sempat ketiduran selama menunggu Rini di rumah sakit secara bergantian dengan Bu Mira sontak terbangun dari tidurnya. Pemuda berusia 20 tahun itu mengucek-ngucek matanya untuk memastikan apa benar yang barusan dilihatnya. Ivan melihat Rini sedang berdiri di atas ranjang, namun terlihat darah berceceran mengucur dari bagian bawah tubuhnya. Awalnya Ivan menyangka kalau Rini sedang masuk fase datang bulan. Khawatir hal buruk akan menimpa sang adik, Ivan segera beringsut menghampiri sang adik. Raut kecemasan terpahat jelas.
Kamu udah sadarin? Tanya Ivan. Namun kedua mata pemuda itu tetap waspada memandang sekitar. Rini tak menyaut. Akan tetapi sorot matanya tajam menatap Ivan. Sorot matanya penuh kebencian. Ivan yang mulai merasakan jika ada sesuatu yang tak beres dengan adiknya mencoba untuk mengajak Rini berkomunikasi. Rin, kamu kenapa? Bilang sama AA kalau kamu pengen apa, biar nanti AA beliin, bujuknya. Kedua mata Rini mendelik. Aku cuma butuh darah, bentak Rini. Ivan kaget. Ivan yang posisi tubuhnya sempat hendak mendekat ke arah Rini perlahan beringsut mundur. Kamu bukan Rini, desisnya. Mana darahnya? Aku haus, aku lapar dan butuh darah. Berikan darah, jangan membuatku marah. Kembali suara berat itu keluar dari mulut Rini. Kali ini disusul dengan gebrakan kaki Rini. Wajah Ivan berubah ketakutan. Di satu sisi dia merasa ada bahaya yang akan mengancam bila masih bertahan berada di sana. Namun di sisi lain Ivan merasa bertanggung jawab atas keselamatan sang adik yang sepertinya sedang dirasuki oleh sosok tak kasat mata. Di luar dugaan, tiba-tiba kedua tangan Rini meraup bagian bawah tubuhnya, lalu menjilati lelehan darah yang berhasil diraupnya. Wajah Rini terlihat sangat sumringah, seperti habis menemukan makanan atau minuman yang sangat lezat dan menggugah seleranya. Sebaliknya, Ivan yang merasa jijik melihat pemandangan yang tersaji di depannya bahkan membuatnya seperti mau muntah. Dia langsung menegur Rini. Rini, ngapain kamu? Jijik, itu kan darah head. Masa kamu makan? Teriak Ivan dengan nada tinggi. Ivan pun mulai mengumpulkan keberaniannya. Dia mendekati ranjang. Dengan maksud mendekati Rini, dia ingin menyuruh Rini agar duduk, agar ceceran darah yang berasal dari bagian bawah tubuhnya itu jangan sampai mengotori bantal dan selimut. Tapi ketika tangan kanan Ivan sudah berhasil memegang tangan kiri sang adik, tiba-tiba saja Rini mendorong tubuh Ivan dengan sekuat tenaga. Akibatnya Ivan pun langsung jatuh terjengkang. Ivan hanya bisa meringis kesakitan, merasakan rasa sakit di tangan kanannya yang tertekuk. Pemuda itu juga merasa heran bagaimana sang adik yang selama ini ia kenal lemah lembut dan feminim bisa memiliki tenaga sebesar itu. Rin, istighfar Rin, jangan biarkan jin jahat menguasai tubuhmu, kata Ivan yang mulai ketakutan dan menyadari bahwa ada makhluk tak kasat mata berkekuatan besar yang menguasai tubuh sang adik. Dan kini Rini malah makin brutal. Dia mulai menjilati ceceran darah yang menetes jatuh ke atas spray. Ivan tak lagi berani untuk mencegah aksi sang adik yang sepertinya memang sedang kerasukan tersebut. Untunglah di saat-saat genting tiba-tiba Bu Mira datang bersama Bu Eva dan Pak Ilham. Ya, Pak Ilham dan Bu Eva adalah pasangan suami istri yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Bu Mira. Bu Eva adalah kakak dari Bu Mira. Mereka mendapat kabar kalau Rini sedang dirawat dan berniat menjenguk. Rin, apa yang kamu lakukan, nak? Hentikan! Suara Bu Mira terdengar histeris sambil berlari mendekati Rini. Jangan Bu, jangan dekati Rini. Dia lagi kesurupan Bu, nanti Ibu celaka. Terdengar suara Ivan mencoba mencegah. Bu Mira mengendurkan langkahnya karena ia juga sempat ngeri melihat tatapan Rini yang tak seperti biasanya. Naluri keibuannya mengatakan kalau sang anak bungsu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kamu bukan Rini, ujar Bu Mira seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Astagfirullah. Bu Eva dan Pak Ilham yang berjalan di belakang Bu Mira serentak mengucap istighfar saat memasuki kamar tempat Rini dirawat. Sebagai orang yang memiliki sedikit kepekaan dan pengobatan ruqyah, Pak Ilham dan Bu Eva bisa melihat dengan mata batin mereka kalau saat ini Rini sedang dirasuki oleh sesosok genderuwo yang kini berhasil menguasai tubuh Rini. Jika sampai dibiarkan, mereka khawatir nanti Sukma Rini juga akan ikut dibawa ke dalam alam sosok berkarakter buas itu. Bu Eva memandang ke arah Pak Ilham seperti sedang meminta pendapat. Seperti tahu maksud dari Bu Eva, Pak Ilham menjawab dengan anggukan kepala.
Tenang ya Mira, lebih baik kamu perbanyak baca istighfar. Biar ini diurusin sama Pak Ilham, bujuk Eva yang rupanya tadi langsung berjalan menghampiri Bu Mira. Bu Eva menoleh ke arah Ivan. Tampak Ivan masih menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat serangan dari Rini. Sementara itu, Pak Ilham memindai pandangannya ke sudut kamar, di mana Ivan yang masih kesakitan terlihat terduduk lemas memegangi lengan kanannya yang sakit. "Kamu tidak apa-apa, Pan? Tidak terluka parah?" tanya Pak Ilham. Namun Pak Ilham masih bersikap waspada karena dia juga tak mau bila sampai sang keponakan jadi terluka. "Ivan baik-baik aja Om, tapi kayaknya lengan Ivan sakit banget," saut Ivan seraya meringis kesakitan. "Sepertinya lengan kananmu terkilir," saut Pak Ilham setelah menyentuh lengan kanan pemuda itu. "Sabar ya Van, insya Allah nanti Om akan bantu kamu. Sekarang Om akan mencoba mengeluarkan sosok yang masuk ke dalam tubuh adikmu. Kasihan, bila dibiarkan nanti akan fatal akibatnya," ucap Pak Ilham dengan wajah serius. Ivan menjawab dengan anggukan, lalu melipir ke dekat pintu masuk, sedangkan Bu Eva menggami tangan Bu Mira agar menjauhi ranjang, takut diamuk oleh Rini yang kerasukan. Rupanya Bu Eva dan Pak Ilham memang saling berbagi tugas. Bu Eva bertugas menjaga Bu Mira dan Ivan dari serangan sosok Raja Genderuwo, sedangkan Pak Ilham bertugas mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuh Rini. Pak Ilham memandang tajam ke arah sosok Genderuwo yang kini menyatu dengan tubuh Rini dan mengendalikan gerakan tubuh gadis itu. Dalam hati ia membacakan surat-surat pemagaran agar jangan sampai mudah ditumbangkan oleh sosok yang terkenal buas itu. "Lepaskan gadis itu. Kenapa kau tega melakukan hal menjijikan seperti itu pada gadis ini?" bentak Pak Ilham seraya menatap jijik ke arah wajah Rini di mana masih ada sisa darah yang tadi dijilatnya. Suara tertawa tiba-tiba bergema memenuhi ruangan itu. "Jangan salahkan aku, wahai manusia. Justru gadis ini sudah menjadi target teluk getih oleh junjunganku," bantah sosok Genderuwo itu. "Apa maksudmu? Siapa junjunganmu?" Pak Ilham balik bertanya. Pak Ilham tahu betul kalau bangsa jin adalah makhluk yang pintar sekali dalam memperdayai manusia. Mereka juga bisa dengan mudahnya memanipulasi pikiran manusia yang imannya lemah, hingga akhirnya berhasil terbujuk menjadi pengikut mereka. "Aku tidak akan memberitahumu. Lebih baik kau pergi. Jangan ikut campur," ujar sosok Genderuwo itu. Semua orang yang berada di ruangan itu tentu sangat kaget mendengar pengakuan dari Genderuwo. "Gadis ini tidak bersalah. Kau tidak berhak untuk memperlakukannya sebagai budak nafsumu. Apalagi kau juga berniat hendak mengambil sukmanya," tandas Pak Ilham seraya mulai memutar-mutar tasbih yang dipegang di tangan kanannya. "Bukan urusanmu, wahai manusia. Pergilah, jangan ikut campur. Aku masih ingin menikmati tubuhnya malam ini sebelum akhirnya dia akan mati kehabisan darah," kata makhluk tak kasat mata yang terkenal paling suka mengganggu kaum Hawa tersebut. "Cepat kau keluar dari tubuh ini atau aku akan bakar tubuhmu," bentak Pak Ilham. "Coba saja kalau kau berani," tantang Rini yang masih dirasuki oleh sosok Genderuwo. Tentu saja ucapan itu membuat Pak Ilham menjadi geram. Di satu sisi, laki-laki itu ingin segera menghajar sosok yang merasuki sang keponakan agar tak lagi bisa berkeliaran. Akan tetapi di sisi lain, Pak Ilham takut tindakannya justru akan melukai Rini karena sosok itu meminjam tubuh Rini. "Bagaimana caranya ya biar aku bisa menghabisi Genderuwo sialan ini tanpa harus melukai Rini?" gumam Pak Ilham dalam hatinya. Bu Eva yang sedari tadi gregetan melihat Pak Ilham yang tak segera menghabisi sosok Genderuwo yang bersemayam di dalam tubuh Rini langsung menegur. "Pak, jangan terlalu lama pikirnya. Langsung saja dihabisin. Kasihan Rini," teriak Bu Eva dengan wajah sewot. "Iya Bu, Bapak lagi mikir. Bapak juga tidak mau kalau Sukma ini sampai dibawa ke alam dia," sahut Pak Ilham dengan wajah tegang.
Tapi sifat Bu Eva yang tidak sabaran dan ingin semuanya cepat selesai membuatnya melupakan pesan dari Pak Ilham agar menjaga Bu Mira dan Ivan tanpa menunggu persetujuan dari Pak Ilham. Bu Eva langsung merangsak maju dengan melompat ke atas ranjang lalu menghantamkan tangan kirinya ke arah punggung Rini. Tayal, terdengar suara lenguk kesakitan dari bibir Rini meski yang keluar itu adalah suara sosok genderuwo. Nya kau jahat, Allahu Akbar, hardik Bu Eva, spontan bibirnya meneriakkan takbir. Rini terbatuk-batuk lalu muntah darah. Lama-lama terdengar suara rang kesakitan dari sosok genderuwo tersebut yang sosoknya seperti dipaksa keluar dari tubuh Rini. Kemudian bayangan sosoknya seperti kabur menembus dinding. Tayal, tubuh Rini hilang keseimbangan. Setelah sosok genderuwo itu keluar dari tubuh gadis itu, tubuh Rini yang oleng hampir saja jatuh menghantam lantai ruang perawatan. Untunglah Pak Ilham yang sejak tadi memasang sikap waspada refleks melompat ke depan ranjang menyambut tubuh gadis itu. Pak Ilham merangkul Rini dengan kedua tangannya, memeluk erat pinggang gadis itu agar tubuhnya tidak terbanting ke lantai. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ilham, kata Bu Mira yang langsung memeluk erat tubuh sang putri yang terlihat begitu lemah. Ivan dan Bu Mira mengaturkan terima kasih kepada Pak Ilham dan Bu Eva. Pak Ilham juga menyarankan agar Rini diruqyah ke kiai untuk membersihkan sisa-sisa jejak sang genderuwo. Pak Ilham khawatir nanti genderuwo itu akan kembali lagi merasuki Rini. Jangan lupa, Rini harus banyak istirahat dan makan yang teratur agar kondisinya cepat pulih, kata Pak Ilham sebelum meninggalkan ruang perawatan. Pak Ilham dan Bu Eva malam itu ikut menginap di rumah sakit, takut sosok genderuwo itu akan kembali merasuki tubuh Rini. Ivan sendiri disuruh untuk beristirahat di rumah setelah lengan kirinya dipijit oleh Pak Ilham. Malam itu Bu Mira diajak Pak Ilham dan Bu Eva untuk melaksanakan sholat tahajud. Saat mereka bertiga baru selesai menunaikan sholat tahajud, tiba-tiba saja terdengar teriakan kesakitan dari mulut Rini. Sakit! Lalu disusul keluarnya darah dari hidung, telinga, dan pangkal paha gadis itu. Darah yang keluar awalnya sedikit, namun kelamaan malah semakin banyak dan menggenang. Sementara tubuh Rini berguncang-guncang, seakan ada sesuatu yang mengguncang-guncang tubuhnya dari dalam. Bu Mira ikut berteriak histeris melihat kondisi sang putri. Dia lemparkan mukena yang sedang dikenakannya ke sebarang tempat, kemudian segera beringsut menghampiri Rini yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Kini ranjang tempat Rini dirawat mulai berbau amis dan digenangi oleh darah yang keluar dari setiap lubang di tubuh gadis itu. Pak Ilham dan Bu Eva tahu kalau penyakit yang diderita oleh Rini itu adalah kiriman, apalagi tadi sosok genderuwo itu sempat mengatakan kalau Rini dikirimi teluh. Berdasarkan petunjuk yang tadi didapatnya setelah melaksanakan sholat tahajud, Pak Ilham akhirnya tahu kalau ada seseorang yang sudah menanam sesuatu di area pemakaman sebagai perantara teluh getih. Laki-laki itu pun meminta pada Bu Eva menemani Bu Mira sambil terus memutar murotal surah Al-Baqarah. Sedangkan dia sendiri hendak mencari buhul yang menurut penglihatan mata batinnya ditanam di sebuah pemakaman umum yang tak jauh dari rumah Bu Mira. Beberapa saat berlalu, setelah tak putus-putusnya melantunkan zikir sepanjang perjalanan, akhirnya Pak Ilham pun berhasil menemukannya. Sebuah bungkusan kain putih yang berisi foto Rini yang berlumur darah dan kepala anak domba yang sudah membusuk ditemukan Pak Ilham di makam mendiang Cemamah yang baru meninggal seminggu yang lalu. Ya Allah, jahat sekali pengirim teluh ini. Kasihan sekali keponakanku, gumam Pak Ilham dalam hati.
Pak Ilham pun segera membacakan ayat-ayat ruqyah, lalu membakar bungkusan tersebut sebelum akhirnya membuangnya ke sungai beraliran deras yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pemakaman umum tersebut. Sementara itu, di rumah sakit, hal di luar nalar pun terjadi. Semua kucuran darah yang keluar dari lubang hidung, telinga, dan pangkal Pak Rini mendadak berhenti. Hal itu terjadi sesaat setelah Pak Ilham membuang bungkusan berisi buhul tersebut ke sungai yang mengalir. Tangis haru mewarnai suasana tempat ruang inap Rini. Namun, gadis itu sepertinya masih kebingungan dengan apa yang menimpanya. Ivan yang ingin sekali tahu siapa pengirim telur getih ke sang adik tidak mendapat jawaban dari Pak Ilham. Laki-laki itu hanya minta agar Rini, Ivan, dan Bu Mira tidak perlu tahu dan tidak perlu mencari tahu. Alam hanya akan berjalan sesuai apa yang kita lakukan. Hukuman dari Tuhan jauh lebih adil. Nanti juga kalian akan mendapat kabar tentang si pengirim. Dia akan tewas secara mengenaskan karena teluh itu akan kembali ke pengirimnya, tandas Pak Ilham dengan senyum penuh arti. Ivan yang masih tidak terima awalnya menyangka jika Theo adalah pelakunya, sebab dia pernah mengancam Theo agar jangan berani mendekati Rini. Hal itu diperkuat dengan pengakuan Rini yang mengaku kalau ia sudah menolak cinta Rini. Di luar dugaan, Theo dengan tegas menolak semua tuduhan itu. Sorry Van, jelek-jelek ini aku masih punya iman. Pantang buat aku ngedapetin cinta seorang cewek pakai cara-cara klinik. Aku masih takut sama Allah kalau sampai berbuat syirik, Van, kata Theo saat itu sambil menantang Ivan untuk bersumpah pocong. Tapi Ivan tidak meluluskan permintaan Theo. Hati kecilnya meyakini kalau Theo tidak berbohong. Lantas, bila bukan Theo, siapa pengirim telur getih tersebut? Seminggu berlalu. Kesehatan fisik Rini pun mulai pulih. Kini, gadis itu mencari-cari keberadaan Tiara sang sahabat, sebab sejak Rini sakit dan dirawat, Tiara sama sekali tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Sampai akhirnya, ketika Rini ditemani Ivan datang ke rumah Tiara untuk menemuinya, yang terpampang di depan rumah Tiara adalah sebuah bendera kuning. Kemudian nampak kerumunan orang yang berkumpul di sekitar rumah gadis itu. Rini dan Ivan hanya tercenung lalu saling pandang saat tahu kalau Tiara tewas tadi malam. Dia ditemukan sang ibu sudah tewas mengenaskan dengan tubuh tak utuh seperti tercabik-cabik oleh kuku tajam. Yang tidak kalah mengerikan, ditemukan genangan darah yang sudah mengering dari lubang hidung, telinga, dan pangkal pahanya. Bahkan spray dan selimut yang ada di atas ranjang Tiara pun sudah dipenuhi oleh sisa genangan darah yang sebagian masih basah dan ada juga yang mulai mengering. Diduga Tiara mengalami pendarahan hebat sebelum akhirnya meninggal dunia. Tubuh Rini langsung mendadak lemas. Saat tahu kebenarannya, dia sama sekali tidak menyangka kalau Tiara, sahabat baiknya sendirilah pengirim telur getih tersebut. Rupanya hal itu dilakukan oleh Tiara karena dia kesal Theo, pemuda yang sudah lama dicintainya, malah menyukai Rini. Selesai. Wow, luar biasa plot twist ya kisahnya ya. Ternyata pengirim telur mengerikan itu adalah Tiara, sahabatnya Rini sendiri tuh, sahabat baiknya lagi. Ternyata di sini Tiara diam-diam suka sama si Theo yang terkenal playboy itu, dan ternyata Theo lebih memilih Rini, walaupun Rini nggak mau sama Theo dan dilarang juga oleh kakaknya si Ivan ya. Tapi udah terlanjur sakit hati tuh. Ya begitulah teman-teman. Hati itu benar-benar nggak ada batasan ya. Ketika dia sakit hati, seorang gadis bernama Tiara, dia rela tuh melakukan ritual mengerikan sampai dia harus minum tuh darah domba. Waduh, darah domba kan parah banget ya. Sampai harus datang ke pemakaman terus nguburin, kan udah nekat banget tuh untuk ukuran seorang gadis. Tapi ya itulah, ketika bicara masalah hati yang sudah tersakiti, udah apapun rela dilakukan. Dan alhamdulillah akhirnya juga Rini berhasil dilepaskan ya dari ikatan telur yang mengerikan itu.
Dan terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.